Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat beraktivitas untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah ini menjadi ibadah kita. Apa kabar para mahasiswa semua? Baik-baik semua ya, semoga sehat semua. Baik, pada pertemuan kedua hari ini kita masih melanjutkan mata kuliah pengantar mekanika tanah yang pengajarnya adalah Bapak Pak Mulyadi MT pada Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, kita masuk saja. Seperti yang sudah kemarin kita rencanakan, kita akan membahas soal-soal, lalu kita lakukan analisis untuk penyelesaian dari soal-soal tentang kadar air, porositas, angka pori, tingkat kejenuhan yang kemarin sudah kita pelajari secara teoritis. Baik, kita mulai saja. Kadar air kemarin kita sudah membahas bahwa berat udara atau WA itu dianggap sama dengan 0 ya. Dimana hubungan-hubungan volume yang sering digunakan dalam mekanika tanah adalah kadar air, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Dimana kadar air itu adalah perbandingan ya antara berat air WW dengan berat butiran padat atau WS dalam tanah tersebut. Dinyatakan dalam persen ya. Jadi W itu nanti hasilnya adalah persen. Rumusnya W sama dengan WW dibagi dengan WS kali 100. Porositas juga kemarin sudah kita pelajari. Hari ini kita ulang kembali supaya kita tambah masuk, dicerna, dan disimpan di dalam memori kita bahwa porositas adalah perbandingan volume ya. Perbandingan volume rongga atau PV dengan volume total atau P. Nilai N dapat dinyatakan dengan persen atau desimal boleh. Rumusnya adalah N sama dengan PV dibagi dengan V. Angka pori juga didefinisikan sebagai perbandingan antara volume rongga VV dengan volume butiran atau VS. Biasanya dinyatakan dalam desimal. Rumusnya adalah E sama dengan VP dibagi dengan PS. Lalu berat volume basah atau gamma B. Berat volume basah adalah perbandingan antara berat butiran tanah termasuk air dan udara atau W dengan volume total tanah atau V. Gamma B sama dengan rumusnya W dibagi dengan P. Dengan W sama dengan WP ditambah WS ditambah WA, di mana WA itu sama dengan 0 ya. Bila ruang udara terisi oleh air seluruhnya, PA-nya sama dengan 0, maka tanah menjadi jenuh. Berat volume kering atau gamma D. Berat volume kering atau gamma D adalah perbandingan ya, antara berat butiran WS dengan volume total P tanah ya. Rumusnya adalah gamma D sama dengan WS dibagi dengan V. Berat butiran padat atau gamma S. Berat volume butiran padat atau gamma S adalah perbandingan antara berat butiran padat WS dengan volume butiran padat atau VS. Rumusnya adalah gamma S sama dengan WS dibagi dengan VS. Berat jenis atau GS. Berat jenis atau specific gravity adalah GS. Adalah perbandingan antara berat volume butiran padat gamma S dengan berat volume air atau gamma W
pada temperatur 4 derajat Celcius. Rumusnya adalah GS sama dengan gamma S dibagi dengan gamma W. Derajat kejenuhan atau S. Derajat kejenuhan atau S adalah perbandingan volume air PW dengan volume total rongga pori tanah atau VP. Biasanya dinyatakan dengan persen. Rumusnya adalah S sama dengan VW dibagi dengan VV kali 100. GS itu tidak berdimensi ya, jadi berat jenis dari berbagai jenis tanah itu berkisar antara 2,65 sampai dengan 2,75. Nilai berat jenis GS sama dengan 2,67, biasanya digunakan untuk tanah-tanah tak berkohesi. Sedang untuk tanah kohesif tak organik berkisar di antara 2,68 sampai 2,72. Nilai-nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah diberikan dalam tabel 1-1. Kemudian kita sudah membahasnya. Ini adalah visualnya. Tanah kerikil, pasir, lanau anorganik, lempung organik, lempung anorganik, humus, lalu yang nomor terakhir 7, tanah gambut. Itu berat jenisnya ada, sudah terpampang dengan jelas. Di sini ada derajat kejenuhan dan kondisi tanah. Kalau tanah atau bila tanah dalam kondisi jenuh air, maka S-nya itu 1. Tabel 1.2 menunjukkan berbagai macam derajat kejenuhan tanah ya untuk maksud klasifikasi. Di sini ada nomor, keadaan, derajat kejenuhan. Kita lihat nomor 1 sampai 6. Tanah kering itu kejenuhannya 0 karena tidak basah ya. Kalau tanah agak lembab berarti ada mengandung air ya. Dari mulai lebih besar dari 0 sampai dengan 0,25. Tanah jenuh air itu yang paling tinggi nilainya 1. Sudah jenuh, jadi berisi air sangat banyak. Kalau basah mungkin masih ada nilai keringnya ya, sedikit. Walaupun sedikit sekali. Tapi kalau udah jenuh air itu 1 nilai. Dari persamaan-persamaan tersebut di atas dapat dibentuk hubungan antara masing-masing persamaan ya. Yaitu hubungan antara angka pori dan porositas. Rumusnya adalah N sama dengan N dibagi dengan 1 dikurangi N. Rumus selanjutnya N sama dengan E dibagi 1 ditambah E. Berat volume basah dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Gamma B sama dengan GS dikali dengan gamma W dikali dengan 1 ditambah W dibagi dengan 1 dikurangi E. Untuk tanah jenuh air, di mana S-nya sama dengan 1, gamma saturation itu jenuh. Saturation itu kejenuhan. Sama dengan gamma W dikali dengan GS ditambah W dibagi dengan 1 ditambah E. Untuk tanah kering sempurna ya. Untuk tanah kering sempurna, gamma D sama dengan GS dikali gamma W dibagi dengan 1 tambah. Bila tanah terendam air, berat volume apung atau berat volume efektif dinyatakan dengan gamma aksen. Dengan rumusnya gamma aksen sama dengan GS dikurangi 1 dikali dengan gamma W dibagi dengan 1 tambah E. Selanjutnya kita lihat gamma aksen sama dengan gamma saturation dikurangi gamma W. Dengan gamma W-nya sama dengan 1 ton per meter kubik atau 9,81 kilonewton per meter kubik. Tabel-tabel yang kemarin nilai N, E, W, gamma D, dan gamma B untuk tanah keadaan asli di lapangan. Bisa dicermati angka-angkanya sudah terlihat dengan jelas di mana ada angka-angka yang standar di lapangan. Lalu ada kerapatan relatif atau relative density. Rumusnya ada di sini juga. DR sama dengan E maksimum dikurangi E dibagi dengan E maksimum dikurangi E minimum.
E maksimum adalah angka pori maksimum, E minimum angka pori minimum. E saja angka pori pada kondisi tertentu di lapangan. Contoh salah satu, pada kondisi di lapangan, tanah mempunyai volume 10 cm3 dan berat basah 18 gram. Berat kering open 16 gram. Jika berat jenis tanah atau GS 2,71, hitunglah kadar airnya. Yang pertama. Kedua, hitunglah berat volume basah. Selanjutnya, hitung berat volume kering. Lalu angka pori, porositas, dan derajat kejenuhannya. Dianggap berat volume air 1 gram per centimeter kubik. Kita selesaikan dulu satu-satu. Penyelesaiannya adalah kadar air dengan simbolnya W sama dengan adalah WW dibagi dengan WS. WW-nya adalah 18 dikurangi WW itu adalah WW per WS. WW dibagi WW dikurangi WS. WW itu adalah WW dikurangi WS. WW itu 18. WS-nya 16. WS berarti 18 dikurangi 16 dibagi dengan 16. Dapatkan adalah 34 dibagi 16 itu dapat 12,5%. Kadar airnya 12,5% ya. Jadi kadar air yang terjadi akibat dari soal yang di atas menghasilkan 12,5%. Berat volume basah adalah W dibagi dengan Pi. W-nya 18, Pi-nya adalah 10. Jadi 18 bagi 10 dapat 1,80 gram per centimeter kubik. Kalau dia dikonversi ke Newton menjadi 17,66 kilonewton per centimeter kubik. Dari mana dapat angka 17,66? Tadi kita sudah sepakat bahwa satu ton atau 1 gram dari berat volume basah kalau dikonversi ke kilonewton dikalikan dengan 9,18. Jadi 1,8 dikali dengan 9,18 dapat 17,66 kilonewton per centimeter kubik. Berat volume kering rumusnya adalah WS dibagi dengan Pi. WS-nya adalah 16. Pi-nya adalah 10. Jadi berat volume keringnya adalah 1,6 gram per centimeter kubik. Tadi berat volume basah 1,8 ya, setelah di open dia menjadi 1,6 setelah kering. Jadi 1,6 dikali dengan 9,8 didapat angka konversinya menjadi kilonewtonnya adalah 15,70 kilonewton per centimeter kubik. Lalu angka pori. Angka pori adalah VP dibagi PS. PS sendiri kita harus cari dulu PS-nya. PS itu adalah WS dibagi dengan GS dikali gamma W. WS-nya tadi itu WS sudah ada tadi 16. WS-nya adalah 16 dibagi dengan GS-nya 2,71 dikali gamma W-nya adalah 1. Setelah 16 dibagi dengan 2,71 didapat 5,90 cm kubik PS-nya. Itu volume, PS itu volume. Lalu PV, PS, P dibagi P dikurangi PS. P-nya tadi 10, PS-nya barusan didapat 5,9. Berarti VV-nya adalah 4,10 cm kubik. Maka didapatlah E itu adalah PP dibagi dengan PS. 4,10 dibagi dengan 5,9. Didapatlah E-nya, angka porinya adalah 0,69. Porositas atau N, E dibagi dengan 1 ditambah E. Sama dengan tadi kita sudah dapat E-nya ditentukan tadi 0,69 dibagi dengan 1 ditambah 0,9.
0,69 dibagi dengan 1,69 didapat 0,41 porositasnya. Derajat kejenuhan atau S, PW dibagi dengan PP. PW sama dengan PW dibagi dengan gamma W. WW tadi 18 dikurangi 16 dibagi dengan gamma airnya 1 didapat angkanya adalah 2 cm. 18 kurangi 16 adalah 2 dibagi 1 2 cm kubik. Jadi derajat kejenuhannya adalah PW dibagi dengan PP, yaitu 2 dibagi dengan 4,10. 4,10 adalah PP. Dapat 0,49 atau 49% derajat kejenuhan. Lalu nomor selanjutnya tadi soal untuk nomor 1.2. Ini jawabannya adalah porositas N sama dengan E dibagi dengan 1 ditambah E. Sama dengan 0,7 dibagi dengan 1 ditambah 0,7. 0,7 dibagi dengan 1,7 didapat angkanya adalah 0,41. Jadi porositasnya adalah 0,41. Itu soal nomor 2 ya. Berat volume basah atau gamma B 1 ditambah W dikali dengan GS dikali dengan gamma W dibagi dengan 1 ditambah E. 1 ditambah 0,2, W nya adalah 0,2 dikali dengan 2,65, GS nya dikali dengan gamma W nya 1 dibagi dengan 1 tambah 0,7 didapat angkanya adalah 1,87 gram per cm kubik. Kalau kita konversi ke kilonewton kalikan dengan 9,18 didapat 18,34 kN per cm kubik. Tadi berat volume basah, kita sekarang berat volume kering atau YD atau gamma D. Gamma B dibagi dengan 1 ditambah W. Gamma B nya didapat tadi 1,87 lalu 1 ditambah W nya 0,2 didapat angka 1,56 gram per cm kubik. Konversi ke kilonewton kali 9,18 menjadi 15,30 kN per cm kubik. Derajat kejenuhan atau S, W dikali dengan GS dibagi dengan E. W nya 0,2, GS nya 0,65 dibagi dengan 0,7, E nya didapat 76%. Derajat kejenuhannya adalah 76%. Perhatikan ketika tanah menjadi jenuh, E nya sama dengan W kali GS. S nya sama dengan 1. Kita berlanjut ke soal nomor 1.3 ya. Tanah pada kondisi N sama dengan 0,45, GS 2,68 dan W nya 12%. Tentukan berat air yang harus ditambahkan untuk 1 meter kubik tanah supaya tanah menjadi jenuh. Itu soal nomor 1.3. Kita lanjut dulu baca soalnya. Soal untuk 1.4. Dari data pengujian di laboratorium pada benda uji jenuh menghasilkan angka pori E 0,45 dan berat jenis GS nya 2,65. Untuk keadaan ini tentukan berat volume basahnya atau gamma B. Dan penyelesaiannya adalah E sama dengan N dibagi dengan 1 dikurangi N. 0,45 dibagi dengan 1 kurangi 0,45 menghasilkan angka 0,82. Lalu gamma B nya adalah 1 ditambah W kali GS dikali gamma W dibagi dengan 1 ditambah E sama dengan berat volume basah atau gamma B 1 tambah 0,12 dikali 2,68 dikali 1 dibagi 1,82 dapat 1,65 ton ya per meter kubik. Kalau dikonversi ke kilonewton kalikan 9,18 menjadi 16,18 kN per meter kubik. Selanjutnya ada
gamma saturation, saturation itu kejenuhan. Dimana GS-nya kita tadi udah tahu 2,68 karena diketahui, ditambah 0,82, E-nya tadi 0,82, lalu dikali dengan gamma W1 dibagi dengan 1,82, didapat 1,92 ton per meter kubik. Newtonnya 18,87. Berat air WW yang harus ditambahkan per meter kubik yaitu gamma saturation dikurangi gamma basah ya. Gamma B 1,92 tadi gamma saturationnya dikurangi 165 yaitu gamma basah, gamma B. Dapat, jadi dibutuhkan air yang ditambahkan setiap meter kubik adalah 0,27 ton. Jadi untuk membuat tanam menjadi jenuh harus ditambahkan air sebesar WW dibagi dengan gamma W 0,27 dibagi 1 tetap 0,27 meter kubik. Jadi harus ditambahkan air sebesar 0,27 meter kubik untuk menghasilkan tanam menjadi jenuh. Nomor 1.4, jawaban nomor 1.4. E sama dengan VP dibagi dengan PS sama dengan 0,45. Tapi PP dan PS belum diketahui pada gambar 1.C11, C1.1 dengan menganggap PS sama dengan 1, maka kondisi jenuh yaitu PP sama dengan PV sama dengan E dikali PS sama dengan E. Lihat gambarnya, WW, WS, WW adalah berat airnya, WS berat butiran padat, PP volume air sama dengan E sama dengan PP sama dengan E kali PS. Lalu PS sama dengan 1. Kita lihat ini enggak. P sama dengan PS sama dengan E kali PS sama dengan 1. 1 kali 0,45 tambah 1 didapat 1,45. WS sama dengan VS dikali GS dikali dengan gamma W 1 dikali 2,65 dikali 1 didapat 2,65 ton beratnya ya. WW sama dengan PW dikali gamma W 0,45 dikali 1 sama dengan 0,45 ton. W sama dengan WS ditambah WW 2,65 ditambah 0,45 sama dengan 3,1 ton W-nya. Gamma B W dibagi dengan P 3,1 dibagi dengan 1,45 didapat 2,14 ton per meter kubik. Jadi WW dibagi dengan WS 0,45 dibagi dengan 0,25 sama dengan 0,169 dibulatkan jadi 0,17. Jadi kadar airnya adalah 17%. Soal nomor 1.5 dan soal nomor 1.6 kita langsung melihat penyelesaiannya. Ini soalnya sudah tertera, bisa dibaca di sini, diketahui yang seperti ini. Kita baca saja langsung. Ini dia soal nomor 1.5. WS dibagi dengan GS dikali dengan gamma W 42,25 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2,7 kali 1 didapat 0,0156 meter kubik. Kalau 10 pangkat min 3 itu artinya 0,000 sekian. Jadi angkanya dalam satuan seperseribuan nih. Karena 3 angkanya. Minnya min 3. Seperseribuan. Kalau angkanya 3 berarti ribuan dikali dipangkatkan 3 ini min, jadi seper. PV sama dengan P dikurangi PS. 0,27 dikurangi 0,00156. Dapat 0,0114 meter kubik. E PP dibagi dengan PS 0,0114 tadi PP dibagi dengan PS 0,0156
dapat 0,73. Y aksen GS ditambah 1 dikali dengan gamma W dibagi dengan 1 tambah E 2,7 tambah 1 kali 1 dibagi dengan 1,73 0,98 ton per meter kubik. Jadi berat tapung tanah Y aksen 0,98 ton per meter kubik atau 9,61 kilonewton per meter kubik. Untuk soal yang terakhir nomor 1.6, dengan mengambil berat butiran padat WS itu sama dengan 1 gram. Maka berat air WS sama dengan W dikali WS sama dengan 0,2 dikali 1 sama dengan 0,2 gram, 0,20 gram. Di gambarnya adalah WW-nya 0,2, WA-nya 0, WS-nya 1 gram. Volume air WW dibagi dengan gamma W, 0,2 dibagi 1, tetap 0,20 cm3. Berat total WW ditambah WS 0,2 ditambah 1, 1,2 gram, 1,20 gram. Berat volume basah W per V 2 gram per cm3. Maka volume total sama dengan V 1,2 dibagi dengan 2 0,6 cm3. Volume udara PA 0,6 dikurangi PW ditambah PS. 0,6 dikurangi dengan PW ditambah PS dibagi dengan gamma W kali GS. 0,6 dikurangi 0,2 ditambah 1 dibagi 1 dikali 2,7. Dapatlah angka volume udaranya 0,03 cm3. Lanjut kejenuhannya, S sama dengan PW dibagi dengan PP, 0,2 dibagi dengan 0,2 ditambah 0,03. Dapat derajat kejenuhannya 87%. Angka Porinya E sama dengan PP dibagi dengan PS sama dengan 0,23 dibagi 0,37 didapat 0,62. Angka Porinya 0,62. Lalu PS ini adalah sama dengan 0,6 dikurangi 0,2 dikurangi 0,03. Jadi PS ini 0,37 cm3. Volume rongga total PP sama dengan PA tambah PW 0,03 ditambah 0,2. Hasilnya adalah 0,23 cm3. Saat tanah jenuh, rongga terisi air seluruhnya, maka WW sama dengan gamma W dikali dengan PW sama dengan 1 dikali 0,23. Hasilnya adalah 0,23 gram. Jadi berat volume jenuh itu yaitu gamma saturation, berat tanah jenuh dibagi dengan volume satuan. WS ditambah WW dibagi dengan P. 1 ditambah 0,23 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 2,05 gram per cm. Demikian ya soal-soal yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau nanti ada pertanyaan, ada yang luput, yang tidak dimengerti, bisa konsultasi. Jangan lupa sebelum mempelajari dan menelaah, mencermati, berdoa dulu agar dimudahkan dalam belajar menyelesaikan soal-soal yang tadi sudah ditampilkan. Buka dan pelajari referensi rumus-rumusnya, konsultasikan kepada teman sejawat, konsultasikan kepada dosen yang terakhir. Sekian, terima kasih atas peran serta para mahasiswa semua dan siapa saja yang masih berminat untuk mempelajari mekanika tanah dengan rumus-rumus yang sudah saya tampilkan, mudah-mudahan punya manfaat. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, terlalu cepat, atau mungkin kurang bisa dimengerti, bisa ditulis saja di komentar. Pada kolom deskripsi itu bisa kita lakukan tanya jawab.